Hai, kembali lagi ke channel Screen Skin. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang berjudul Hometown Cha-Cha. Diawali dengan tokoh utama wanita yang bernama Yeon Hye Jin. Ia adalah seorang dokter gigi di sebuah klinik. Di pagi hari pekerjaannya, setelah menangani pasien pertamanya, ia memiliki permasalahan dengan Dr. Lee yang berbeda pendapat dalam menangani pasien. Yeon Hye Jin lebih mengutamakan kesehatan gigi pasien, sedangkan Dr. Lee lebih mementingkan keuntungan yang lebih dari merawat gigi pasien. Tanpa pikir panjang, Yeon Hye Jin pun memutuskan untuk berhenti kerja di klinik tersebut dan bercerita kepada Mison dengan nada percaya diri. Hye Jin yakin bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru dengan gaji yang lebih tinggi. Keesokan harinya, Hye Jin baru ingat bahwa semalam ia memberikan pengakuan buruk mengenai Dr. Lee dan membagikannya di komunitas anggota dokter gigi. Dr. Lee pun mengecamnya dan mengancam Hye Jin tidak akan diterima di klinik manapun. Dengan rasa menyesal, Hye Jin menghapus postingan itu dan tetap gagal karena ia lupa kata sandi akunnya. Setelah bersusah payah melamar pekerjaan dan ditolak di mana-mana, tanpa ia sadari bahwa hari ini adalah ulang tahun ibunya, ia pun pergi ke Gongjin dan mendatangi pantai yang ia datangi waktu kecil bersama keluarganya. Ketika menelpon ayahnya, ia sedikit kecewa bahwa ayahnya tidak ingat hari ulang tahun ibunya. Ketika berjalan-jalan di pantai, ia baru teringat telah meninggalkan sepatu mahal yang baru ia beli. Seorang pria mendatanginya dan memberikan sepatu Hye Jin. Hye Jin bertanya, apakah kau melihat satunya lagi? Dusik berpendapat bahwa Hye Jin tidak tahu terima kasih. Dengan nada yang cuek, ia langsung pergi. Hye Jin pun masih meminta tolong untuk dicarikan sepatunya, karena ia bingung harus memakai apa untuk berjalan nanti. Dan Dusik memberikan sendal yang ia pakai untuk digunakan Hye Jin. Di jalan, Hye Jin melihat kedua anak kecil sedang menangis dengan giginya yang lepas. Hye Jin bertanya, apakah ada dokter gigi dekat sini? Mereka menjawab tidak ada. Tanpa pikir panjang, Hye Jin langsung mengobatinya. Hye Jin mengantarkan pulang anak kecil tadi, yang bernama Aijun dan Bora. Orang tua Aijun berterima kasih kepada dokter Hye Jin. Ibu Aijun menawari Hye Jin untuk makan di restoran miliknya. Hye Jin menolak dengan rasa tidak enak hati. Hye Jin menerima tawaran tersebut. Ibu Aijun menjelaskan bahwa di Gongjin tidak ada dokter gigi dan menawari Hye Jin untuk membuka klinik di sini. Hye Jin pun penasaran. Ibu Aijun meyakini bahwa kau pasti akan banyak dapat pasien, dan ia berjanji akan mencari lokasi yang tepat untuk klinik tersebut. Ketika ingin pulang, permasalahan lainnya pun datang, dari mobil yang tidak bisa menyala, ponsel yang tidak ada sinyal. Sambil mencari sinyal, Hye Jin merasa aneh dengan perutnya. Ia memutuskan untuk pergi ke kedai kafe. Sampai di sana, ia bertemu dengan pria yang bernama Oh Yoon, orang yang banyak bicara, dengan memuji-muji sendiri, bahwa dia adalah penyanyi terkenal. Hye Jin melanjutkan meminum kopinya, dan rasanya pun aneh. Ketika ingin membayar dengan kartu ATM, terjadi permasalahan bahwa kartu Hye Jin tidak dapat digunakan, karena pemadaman listrik. Setelah bernegosiasi dengan Oh Yoon, bahwa Hye Jin tidak bisa menarik uang tunai, ia memberikan kartu namanya dan berjanji akan mentransfer tagihan kopinya di Seoul. Dusik datang, ternyata ia adalah pegawai di kafe tersebut. Hye Jin meminta bantuan pada Dusik. Ia berniat meminjam uang untuk membayar tagihan kopinya. Dusik mengajak Hye Jin untuk mengikutinya. Hye Jin bertanya, sebenarnya apa pekerjaanmu? Karena sedari tadi Hye Jin hanya melihat Dusik memberikan informasi mengenai pemadaman listrik dari rumah ke rumah. Sesampai di tempat, Hye Jin tidak menyangka bahwa Dusik menyuruhnya bekerja membersihkan isi cumi-cumi bersama yang lainnya.
Sebagai imbalan, Dusik akan memberikan uang yang diinginkan Hejin. Hejin pun melakukannya dengan terpaksa dan mulai beradaptasi dengan yang lainnya. Setelah dapat imbalan, Hejin meminta bantuan kembali pada Dusik untuk memperbaiki mobilnya. Dusik berkata, "Mobilmu tidak ada masalah, hanya saja bannya tertancap oleh paku." Dusik memberi saran agar Hejin membersihkan diri dan menginap di penginapan dahulu. Hejin merasa lega setelah membersihkan dirinya. Ia harus berhemat walaupun lapar. Ia hanya memesan sike. Tidak terduga ia bertemu Dusik kembali sebagai kasir di penginapan tersebut. Hejin merasa sedikit kesal dan makin penasaran siapakah Dusik itu. Keesokan harinya, Hejin kembali melihat Dusik sebagai ketua lelang ikan di pasar yang kemarin ia datangi. Hejin pun semakin dibuat penasaran. Hejin bertanya, "Apakah kau seorang pelelang ilegal?" Dusik membantah dan langsung pergi. Hejin bertanya, "Apakah di dekat sini terdapat bengkel mobil?" Dusik menjelaskan bahwa Hejin tidak peka sama sekali dan menjelaskan bahwa listrik sudah dapat digunakan kembali. Hejin melihat pesan bahwa temannya Mison mengkhawatirkannya karena tidak membalas pesan. Tidak lama, Hejin mendapat telepon masuk dari pasien yang telah ia bantu. Ibu itu mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Hejin. Hejin pun merasa senang bahwa pasiennya telah kembali sehat. Hejin bertemu kembali dengan Aijun dan Bora yang telah ia bantu menangani giginya. Anak itu mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan Hejin dan memberi saran agar Hejin kembali lagi ke Gongjin. Di perjalanan, Dr. Lee menelpon dan menawari Hejin untuk meminta maaf kepadanya sambil berlutut. Dengan nada kesal, Hejin mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke klinik itu lagi dan mengatakan bahwa ia akan membuka klinik baru. Hejin memutar arah mobil dan kembali ke Gongjin. Ia kembali menemui Ibu Aijun dan mengatakan akan membuka klinik. Ibu Aijun tampak senang mendengar hal itu dan mengajak Hejin untuk bertemu agen properti. Di tengah perjalanan, Ibu Aijun meminta maaf bahwa ia ada keperluan mendesak dan tidak bisa menemani Hejin. Sesampai di sana, Hejin bertemu kembali dengan Dusik dan bertanya, "Apakah kau agen properti ilegal?" Dusik memberikan bukti bahwa dia bukan penipu. Hejin tampak masih bingung sebenarnya apa saja yang dapat dilakukan Dusik dan bertanya, "Apa identitasmu?" Dusik menjawab bahwa dia adalah kepala Hong sambil tersenyum.